Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada renungan kali ini kita akan membahas tentang memberi. Nah, bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan itu terambil dari Amsal 11 ayat 24 versi terjemahan baru 2. Nah, saya bacakan untuk kita bersama. Ada yang gemar memberi tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan namun selalu kekurangan. Ini merupakan salah satu paradoks di Alkitab. Kenapa disebut paradoks? Dan kadang kan kita temui di Alkitab seolah-olah ayat ini atau ayat-ayat di Alkitab itu berkata sesuatu yang menurut kita nggak logis. Sama dengan ayat ini, seolah-olah kok nggak logis ya. Ada sesuatu yang kita punya, bisa itu uang, makanan, dan sebagainya, yang kalau kita berikan kepada orang lain justru kita bertambah kaya. Padahal kan logikanya harusnya berkurang ya. Nah, justru kalau kita menghemat secara berlebihan, ayat ini berkata kita akan selalu kekurangan. Padahal kalau sesuatu kita jaga, kita nggak kasih sama orang lain, kan harusnya dia nggak berkurang lebih banyak dibandingkan kalau kita berikan kepada orang lain. Tapi kok bisa demikian? Di Alkitab kita menemui banyak ayat-ayat seperti ini. Nah, bagaimana kita memahami Amsal 11 ayat 24? Saya memahaminya begini, bahwa kalau kita gemar memberi, maka fokus kita adalah pada memberi tersebut, bukan pada apa yang kita punya. Kalau kita berfokus pada apa yang kita punya, kita berusaha jaga dan merasa bahwa kalau saya sudah nyari uang, nyari makanan dan sebagainya, rasanya ini buat saya saja, bukan buat orang lain. Jadi memberi ini fokusnya kepada apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, bukan pada apa yang kita punya. Saya coba membahas dari bagian Alkitab lainnya ya. Kita ingat pada saat Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, di situ salah satu murid Yesus berkata bahwa kita hanya punya uang sekian, kalau nggak salah sekitar 200 dinar. Nah, murid tersebut berfokus apa yang dia punya, bukan kepada orang-orang yang harus diberi makan. Jadi hal ini berkata pada kita bahwa seharusnya kita tidak hanya berfokus pada apa yang kita punya saja. Karena kalau kita berfokus pada apa yang kita punya, maka kita nggak akan pernah memberi. Menurut saya memberi itu bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi tentang sikap hati. Nah, saya diajarin bahwa untuk segala sesuatu, coba kita lihat sikap hati kita. Dan apakah memberi juga bisa punya sikap hati yang salah? Bisa juga. Dan kadang kita temui pada yang disebut dengan teologi sukses ya. Kalau saya memberi sekian, maka saya akan mendapatkan sekian. Padahal dengan demikian kan kita jadi ngelihat bahwa kok kerajaan Allah jadi kayak investasi. Kalau saya memberikan sekian, maka saya akan dapat sekian. Jadi bisa nggak memberi itu dengan sikap hati yang salah? Bisa. Tapi di sini kita melihat bahwa kalau ada kita gemar memberi, maka kita bertambah kaya. Tapi sikap hatinya itu fokus pada hal yang bisa kita berikan. Fokus kita ada pada orang lain, bukan pada apa yang kita punya. Karena kalau kita fokus pada apa yang kita punya, percaya deh kita nggak akan pernah memberi. Kita akan selalu merasa kekurangan. Kadang kita mungkin sering berpikir, kok bisa ya saya bisa kasih ke orang lain, padahal saya sendiri kekurangan. Kalau saya sendiri kekurangan, maka lebih baik saya duluan yang mendapatkan ya kecukupan. Dan arti cukup juga kan buat tiap orang berbeda-beda. Maka di sini kita ditantang untuk berfokus pada apa yang bisa kita berikan, kita fokus pada orang lain, bukan saja apa yang kita punya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk melihat terjemahan lain dari ayat ini. Nah, ayat terjemahan ini saya paling suka karena terjemahan ini memberikan arti yang lebih luas pada arti memberi dan kaya. Saya bacakan Amsal 11 ayat 24 dari versi The Message. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris, kemudian coba kita lihat dalam bahasa Indonesia. Proverb 11 ayat 24 ya, 11 verse 24, versi The Message berkata demikian. The world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dunia orang yang murah hati, dunia orang yang generous itu makin luas dan makin luas. Sementara orang yang pelit, stingy itu pelit ya. Dunia orang pelit itu akan semakin kecil dan semakin kecil. Saking kecilnya, isi hatinya cuma ada 3. Me, myself, and I. Semua tentang saya, semua tentang keluarga saya, semua tentang golongan saya. Jadi di dalam versi The Message ini, saya melihat bahwa berkat itu bukan hanya tentang materi, tapi berkat dalam arti yang lain, arti yang lebih luas. Karena bayangkan gimana bisa orang yang memberi, orang yang bermurah hati, itu dunianya makin luas. Kok bisa ya? Nah, saya melihatnya begini. Saat kita memberi pada orang lain, maka hati kita bertambah luas. Pada saat hati kita bertambah luas, isinya bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya golongan kita, tapi ada orang lain di situ.
Jadi pada saat dunia kita bertambah luas dan luas, pada saat kita nanti kena musibah, kena kesialan dan sebagainya yang Tuhan perkenankan juga, maka seisi dunia dalam hati kita itu akan membantu kita. Sementara orang yang pelit, dia dunianya makin kecil, kenalannya itu-itu aja, kemudian pergaulannya tidak meluas, sehingga pada saat dia kekurangan, pada saat dia perlu bantuan, hampir nggak ada orang yang mau bantu dia. Jadi kita melihat berkat ini dalam arti yang lebih luas, ya. Contoh lain misalnya, kalau kita memberi pada orang lain tentu ada satu bentuk kebahagiaan. Yang penting sikap hati kita benar. Kalau sikap hati kita salah, kita memberi, kita nunggu return dari Tuhan yang kita berharap jumlahnya lebih besar daripada apa yang kita berikan. Itu sikap hati yang salah, kita udah bahas itu. Tapi kita lihat lagi bahwa kalau pada saat kita memberi, maka dunia kita akan semakin luas dan semakin luas. Dan kita percaya bahwa Tuhan memelihara. Saat kita berfokus pada apa yang kita berikan, kita percaya bahwa Tuhan memelihara semua berkat yang kita miliki. Dan pada saat kita memberi kepada orang lain, kita makin happy, kita makin bahagia, dan dunia kita akan semakin luas. Kenalan kita makin banyak, kita makin dikenal orang, dan nama Tuhan dipermuliakan di situ. Jadi kiranya pada saat kita memiliki sesuatu, kita bukan berfokus pada apa yang kita punya, tapi berfokus apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia punya satu misi untuk berkorban buat manusia. Dia nggak memikirkan dirinya sendiri. Kiranya teladan itu juga dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya renungan ini dapat memberkati Bapak Ibu sekalian.